bisa diskusi Pak Aswan, apa ke Pak Aswan, ke kawan-kawan kabin dan segala macam. Dan di berikutnya Pak Pak Fauzan, Pak Ati atau Pak Indra, silakan. Baik, terima kasih Ketua Komisi. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Aswan, Dr. Aswan, dan beserta Kabid Pendidikan Dasar ya, Pak Edi Yuwana, SD nama sekarang ya, Kabid SD, dan Pak Alamsah, Kabid SMP, beserta Ibu ya, Ibu Ida tadi, Ibu Rina ya, mohon maaf. Ya, saya sebagaimana tadi saya sampaikan ketika Pak Budi keluar sebentar tadi, bahwa kita akan lebih fokus kepada pembelajaran daring ya. Karena kalau PPDB saya kira karena mungkin sudah selesai ya, atau masih berjalan tetapi tahap-tahap, bahkan sudah ada registrasi dan seterusnya. Dan ini kan sudah ada aturan, dan tadi cerita success story-nya kan sudah bagus ya dari Pak. Dan kami di masyarakat pun juga sudah melihat ya, kondisi PPDB kita sudah cukup bagus dibandingkan tahun kemarin ya. Bahkan ya sebenarnya harusnya lebih sulit tahun ini karena kondisinya kita harus online ya. Online yang semua tidak bisa, tadi Bapak Kadis bilang SKSD ya. Nah, istilah baru ini. Ini sama dengan berkam Pak Soekardi. SKD, status SKSD, status kelurahan suasana desa. Baik, itu saya sedikit aja tentang PPDB. Saya minta bagaimana Pak kalau kaitannya dengan SMA Pak, SMA, SMK, aliyah, yaitu bagaimana keterlibatan Dinas Pendidikan Kota untuk anak-anak yang di Banjarbaru ini Pak. Apakah full semua diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga Dinas Kota memang sama sekali tidak andil sedikit pun, atau bagaimana Pak? Karena anak-anak kita ini juga ada berada di kota kita. Sedang kalau provinsi kita tahu bahwa mengurusi 13 kabupaten kota, saya kira seperti apa modelnya saya juga belum tahu itu. Nah, nanti seperti apa Pak? Terus yang kedua kaitannya dengan pembelajaran yang di rumah itu Pak, mulai 23 Maret ya, cukup lama sudah. Dan saya sepakat dengan Pak Ketua Komisi tadi menyebutkan utama ya, keselamatan jiwa anak-anak kita itu juga harus menjadi prioritas penting. Dan saya salut kemarin diceritain oleh Pak Soekardi, anggota Dewan Dapil ya, Liang Anggang, hadir diundang, dan Pak Aswan juga datang ya. Itu tegas ya, diceritain tegas bahwa memang Dinas Pendidikan tidak mengizinkan. Nah, ini sebuah kabar yang bagi saya waktu itu disampaikan cukup baik ya, cukup bagus begitu, karena konsisten dengan kondisi kita. Nah, ini kalau kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh Pak, kalau kami menyebutnya, kalau tadi sampaikan juga berdasarkan data ya, data Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Bapak di kota kita, saya barusan nanya tadi WA ke Pak Kepala Dinas Kesehatan dan BPBD Pak Zaini, anak yang terpapar COVID-19 di kota Banjarbaru, mereka belum punya data ya. Baru akan dipilah setelah saya bertanya. Nah, ada nggak kota kita yang Dinas Pendidikan terutama, ada nggak Pak data ya? Ada nggak anak-anak kita di kota Banjarbaru ini yang terpapar COVID-19 yang dipantau betul oleh Dinas Pendidikan, yang bisa jadi itu menjadi sebuah latar belakang juga ketatnya kita tidak akan itu, apakah bukan sekedar dari pembelajaran di Korea yang model dia kita ambil hikmah itu, bukan, tapi apakah ada enggak di kita untuk anak-anak kita itu. Terus yang kedua terkait dengan yang pembelajaran jarak jauh dari rumah tadi, ini juga kita harus mengambil betul-betul substansi dari pendidikan anak-anak belajar di rumah itu, bahwa memang bukan sekedar on learning ya, bukan sekedar belajar ya sebagaimana formal begitu, tidak, tapi memang harus dengan bahwa belajar itu bisa jarak jauh, bisa jarak dekat, bisa offline, bisa online begitu. Nah, tadi kabar baiknya juga saya Pak Budiman sepakat banget, itu sudah disusun tim tadi. Nah, cuma seberapa jauh kita belum bisa kontrol, karena kemarin kita diskusi juga dengan Pak Aswan ya, diskusi awal aja bahwa akan mengajak ya kita Komisi 1 untuk
diskusi lebih jauh terkait dengan pembelajaran daring ini. Saya kira Pak perkembangan daring nanti yang pian susun itu juga bisa dikabarkan ke kami Pak. Bahkan model pembelajaran juga bisa di-share ya. Misalnya contohkan yang pendidikan PKN tadi atau tentang kenegaraan tadi. Itu bisa Pak supaya kita juga mengetahui dan juga bisa untuk mempublikasikan ya ke masyarakat bahwa Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru memang sungguh-sungguh untuk ya mencerdaskan kehidupan anak-anak kita di Banjarbaru ya. Ini dalam arti seluruh ya, bukan sekedar negeri saja tapi seluruh siswa-siswa yang ada di Banjarbaru, terutama SD dan SMP beserta PAUD ya. Nah, ini yang saya juga bahagia begitu. Nah, nanti silahkan beri Pak kabar ke kita progresnya seperti apa, kirim aja juga kita pasti akan senang. Dan juga saya menagih Pak, kemarin Bapak Kadis kan pernah waktu pian rapat di Liang Anggang ya, dengan Al-Falah. Pak, sudah adakah protokol kesehatan tadi? Kalau tadi pian protokol kesehatan ketika masuk ya. Nah, kalau nggak salah pian bilang masih revisi atau masih diedit. Nah, kalau emang sudah ada ya nggak apa-apa lah, kita beri ya, nggak usah full, sudah fix nggak apa-apa. Yang penting sudah ada seperti apa sehingga kita bisa memberi masukan gitu Pak, walaupun sedikit-sedikit lah, sedikit banyak ya, supaya Komisi 1 ini juga tahu gitu progres Dinas Pendidikan, karena saya yakin pian juga haus untuk raker bersama kita. Kami itu juga kepingin juga ikut berkiprah dalam membackup ya Dinas Pendidikan atau mitra kita begitu ya. Tentu kita sudah sepakat dengan Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 ya. Itu kita akan membackup betul ya. Ketika memang anggaran-anggaran ya, itu memang betul-betul untuk ya kesejahteraan dan kesuksesan, kepintaran ya anak-anak kita begitu Pak. Insya Allah kita akan backup. Bahkan surat kemarin yang pian sampaikan kita juga langsung ke beliau juga. Surat yang itu tentang pengadaan tanah itu Pak. Yang terakhir ya juga tentang kurikulum ya. Tim kreatif tadi saya kira juga memperhatikan ya model kurikulum pembelajaran daring ya. Kita tidak bisa mengelak ya dari kurikulum yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Misalnya taruhlah tadi Pak Aswan bilang paling tidak 2021 Januari berarti semester 2, semester genap. Nah, 6 bulan ini nggak mungkin tidak ada kurikulum ya yang disampaikan ke anak didik kita. Nah, kalau sama sekali kosong juga bahaya. Ya. Makanya tadi kreatifnya ya oke lah. Cuma kita belum melihat ya. Mudah-mudahan nanti Pak Wali ya itu juga saya kira sangat menyetujui lah. Saya kira ya. Mudah-mudahan harus setuju lah. Kalau nggak setuju ya kita yang menyetujui gitu. Ya. Gitu paling nggak kita menyetujui. Bertanggung jawab nanti ketua komisi. Dengan bahasa beliau kan ya. Saya kira itu Pak, ada 2 atau 3 tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Pak Aswan ditanggapi seluruh kawan-kawan. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Pak Hasan, Wakil Ketua Komisi 1 mengenai tentang dunia pendidikan di masa pandemi kita ini.